Shalom, perkenalkan nama saya Cintia Anggraini Sanu, NIM 10120240081, Program Studi Pendidikan Agama Kristen. Pertama, nilai-nilai pendidikan agama Kristen. Pada masa kuno memiliki dampak besar terhadap perkembangan pendidikan Kristen di era berikutnya. Pada masa kuno, terutama masa periode kekristenan awal pada abad pertengahan, pendidikan sangat dipengaruhi oleh ajaran-ajaran agama yang menekankan moralitas, pengajaran kitab suci, dan pengembangan karakter berdasarkan prinsip-prinsip Kristen. Beberapa nilai utama yang diwariskan dari masa tersebut antara lain: 1. Pentingnya Alkitab suci sebagai dasar pendidikan. Pada masa kuno, pengajaran agama Kristen sangat berfokus pada Alkitab suci, khususnya Alkitab. Pada abad pertengahan, gereja memainkan peran sentral dalam pendidikan dengan pengajaran Alkitab sebagai bagian penting dari kurikulum. Pada masa reformasi, khususnya di bawah pimpinan Martin Luther, ada salah satu perubahan besar adalah penekanan pada penerjemahan Alkitab ke dalam bahasa rakyat, sehingga umat Kristen dapat belajar dan membaca Alkitab suci secara langsung. 2. Pendidikan moral dan karakter. Pendidikan Kristen pada masa kuno menekankan pembentukan moral dan karakter berdasarkan ajaran Kristus seperti kasih, kerendahan hati, dan pengampunan. Contoh dalam tradisi pendidikan Kristen di abad pertengahan, banyak yang bicara mendirikan sekolah-sekolah untuk mendidik anak-anak. Salah satu tujuan utama dari pendidikan tersebut adalah pembentukan karakter moral yang didasarkan pada ajaran Alkitab. 3. Pendidikan universal untuk semua orang. Dalam masa kuno, salah satu nilai penting dalam pendidikan agama Kristen adalah pemahaman bahwa semua orang, baik pria maupun wanita, memiliki hak untuk menerima pendidikan. Contoh, pada masa reformasi, Martin Luther dan John Calvin mendukung pendidikan untuk semua orang, termasuk wanita. Sekolah-sekolah Kristen yang didirikan pada abad ke-19 dan abad ke-20 seringkali menekankan pendidikan yang adil dan terbuka untuk semua kalangan dengan menumbuhkan semangat kasih dan tanggung jawab sosial. 4. Peran gereja dalam pendidikan. Gereja memainkan peran penting dalam pendidikan Kristen pada masa kuno, baik melalui pendidikan sekolah-sekolah monastik maupun dalam pengajaran yang dilakukan oleh para imam. Contoh, pada masa modern, banyak sekolah Kristen dan universitas Kristen yang mengadopsi sistem pendidikan yang serupa dengan integrasi ajaran agama dan nilai-nilai Kristen dalam kurikulum merdeka. Secara keseluruhan, nilai-nilai pendidikan Kristen yang berkembang pada masa kuno, terutama yang berkaitan dengan pembelajaran Alkitab, pendidikan moral, dan gereja-gereja, terus mempengaruhi dan membentuk pendidikan Kristen di era berikutnya. Pendidikan agama Kristen baik dalam masa kuno maupun masa kini bertujuan untuk pengembangan iman dan karakter berdasarkan ajaran Kristus, namun ada perbedaan signifikan dalam hal tujuan pendidikan, metode pembelajaran, dan peran pendidik. Berikut adalah perbandingan antara dua periode tersebut. 1. Tujuan pendidikan agama Kristen pada masa kuno. Tujuan pendidikan agama Kristen pada masa kuno, terutama pada abad pertengahan dan awal kekristenan, sangat berfokus pada pembentukan karakter, rohani, moral, dan berdasarkan ajaran Alkitab. Fokus utama: 1. Pembentukan moral dan karakter Kristen. 2. Penyebaran ajaran Alkitab untuk kehidupan rohani. 3. Persiapan untuk kehidupan setelah kematian, lebih menekankan pada aspek rohani dan keselamatan. Pada masa kini, tujuan pendidikan agama Kristen pada masa kini lebih luas, mencakup pengembangan iman, tetapi juga mengintegrasikan nilai-nilai moral dalam konteks kehidupan sehari-hari, serta pengembangan pribadi dan sosial siswa. Fokus utama: 1. Pengembangan iman yang hidup dan relevan untuk kehidupan sehari-hari. 2. Pendidikan moral dan etika yang lebih aplikatif. 3. Pengembangan spiritualitas, intelektualitas, dan sosial. 2. Metode pengajaran pada masa kuno. Pengajaran Kristen seringkali dilakukan secara lisan dan fokus pada pembelajaran yang penatif Alkitab, serta pengajaran melalui cerita-cerita kitab suci dan liturgi gereja. Pendidikan lebih bersifat pada satu arah, di mana pendidik memberi penjelasan dan peserta didik menerima ajaran tanpa banyak pertanyaan. Metode pengajaran: 1. Pengajaran berbasis teks kitab suci. 2. Ceramah dan pembacaan doa sebagai bagian dan pengajaran modern rohani. Pembelajaran lebih bersifat pada pasif dan dinomasis oleh otoritas gereja. Berikut pada metode pengajaran pendidikan agama Kristen pada masa kini lebih variatif dan berbasis pada pendekatan yang lebih partisipatif. Kini pengajaran agama Kristen mengutamakan diskusi, eksplorasi pribadi, dan pemahaman kritis terhadap ajaran agama.
Metode ini memungkinkan siswa untuk lebih aktif terlibat dalam pembelajaran dan mempertanyakan serta menerapkan ajaran agama dalam konteks kehidupan mereka. Berikut metode pengajaran. 1. Pendekatan partisipatif dan diskusi. 2. Pembelajaran berbasis proyek dan refleksi pribadi. 3. Peran pendidik pada masa kuno. Pendidikan agama Kristen, terutama biara-biara gereja, memiliki peran sebagai otoritas moral dan spiritual yang mengarahkan peserta didik pada ajaran agama dan kehidupan rohani. Peran mereka lebih sebagai guru spiritual yang memberikan petunjuk tentang kehidupan yang benar menurut ajaran Kristen. Peran pendidik: 1. Sebagai otoritas moral dan spiritual. 2. Menjadi contoh hidup berdasarkan ajaran agama. 3. Memberikan bimbingan dan ajaran dalam kehidupan rohani dan moral. Masa kini, pendidikan agama Kristen pada masa kini tidak hanya berperan sebagai pembimbing rohani, tetapi juga sebagai fasilitator pembelajaran. Pendidik masa kini lebih berfokus pada pemahaman bahwa setiap individu memiliki pengalaman dan jalan iman yang unik, sehingga peran mereka lebih bersifat mendampingi dan memfasilitasi siswa dalam menentukan makna iman mereka sendiri. Peran pendidik: 1. Sebagai fasilitator yang mendampingi siswa dalam proses belajar. 2. Sebagai contoh hidup dalam mengintegrasikan iman dengan kehidupan sehari-hari. 3. Mendorong keterlibatan aktif dan refleksi pribadi dalam pembelajaran. Persamaan dan perbedaan. Persamaan: tujuan akhir kedua periode memiliki tujuan yang sama, yaitu pembentukan karakter sesuai dengan ajaran Kristus, pengembangan iman, dan mempersiapkan individu untuk hidup sesuai dengan nilai-nilai kekristenan. 2. Penekanan pada kitab suci. Baik pada masa kuno maupun masa kini, Alkitab tetap menjadi pusat ajaran dalam pendidikan agama Kristen. 3. Pendidikan moral. Kedua periode juga menekankan pembentukan karakter moral yang didasarkan pada prinsip-prinsip Kristen. Perbedaan: tujuan yang lebih luas pendidikan agama Kristen pada masa kini hanya berfokus pada kehidupan rohani dan keselamatan, tapi juga ada pembentukan pribadi yang mampu mengkontribusikan dalam masyarakat secara sosial dan etis. 2. Metode yang lebih variatif. 3. Peran pendidik. Pendidik pada masa kuno lebih berperan sebagai otoritas spiritual, sedangkan pendidik masa kini lebih berfungsi sebagai fasilitator yang membimbing siswa dalam menentukan pemahaman pribadi tentang iman. Kesimpulan, pendidikan agama Kristen meskipun terus berkembang tetap memegang teguh nilai-nilai inti dalam iman Kristen. Perubahan dalam tujuan pembelajaran dan peran pendidik mencerminkan respon terhadap pengembangan zaman, kebutuhan sosial, dan kemajuan dalam pemahaman pedagogisis. 2. Paulus dari Tarsus. Peran dan kontribusi. Sebagai rasul dan teolog utama dalam sejarah gereja Kristen, Paulus memiliki pengaruh besar dalam penyebaran ajaran Kristen dan pengembangan teologi Kristen melalui surat-suratnya yang menjadi bagian dari Alkitab Suci Perjanjian Baru. Kontribusi utama: 1. Penyebaran ajaran Kristen ke dunia non-Yahudi. 2. Teologi dan etika Kristen. 3. Pengembangan gereja lokal. 3. Origenes dari Alexandria. Peran dan kontribusi. Origenes adalah seorang teolog dan pengajar Kristen awal yang berperan dalam pengembangan pendidikan agama Kristen di dunia timur, khususnya Alexandria yang merupakan pusat intelektual pada masa kini. Origenes dikenal sebagai pendekatan intelektual terhadap Alkitab dan teologis Kristen, serta berperan dalam pendalaman teks-teks kitab suci. Kontribusi: 1. Pengajaran teologi dalam Alkitab Suci. Origenes mengembangkan metode hermeneutik yang lebih sistematis dan kritis. 2. Pembentukan sekolah teologi. Origenes mendirikan sekolah teologi di Alexandria yang mengajarkan teologi Kristen, filsafat, dan penafsiran Alkitab. 3. Dialog dan filsafat Yunani. Origenes juga berperan dalam dialog antara ajaran Kristen dan filsafat Yunani, memadukan keduanya untuk membangun dasar intelektual pendidikan Kristen. 4. Agustinus dari Hippo. Peran dan kontribusi. Agustinus adalah seorang teolog dan filsuf Kristen yang sangat berpengaruh dalam pengembangan doktrin Kristen, serta dalam pembentukan pendidikan Kristen pada masa gereja. Kontribusi utama: teologi pendidikan Kristen. Agustinus mengembangkan pandangan bahwa pendidikan harus bertujuan untuk membimbing jiwa menuju kebenaran ilahi. 2. Pentingnya pembelajaran moral dan rohani. Dalam pengakuannya, Agustinus menekankan pentingnya pendidikan yang mengajarkan moralitas dan pembentukan karakter berdasarkan ajaran Kristen yang menjadi dasar pendidikan Kristen pada masa selanjutnya.
Ketiga, pendirian biara dan pendidikan. Agustinus mendirikan biara-biara yang berfungsi sebagai pusat pendidikan, tempat di mana orang-orang dapat belajar tentang Alkitab dan kehidupan rohani. 5. Ambrosius dan Milano. Peranan kontribusi Ambrosius adalah uskup Milano yang memiliki pengaruh besar dalam memperkenalkan ajaran Kristen kepada masyarakat Romawi. Kontribusi dan utama peran dalam pendidikan gereja sebagai seorang uskup, Ambrosius memperkenalkan pendidikan agama Kristen yang lebih sistematis melalui ajaran Alkitab dan ajaran modal pada umat Kristen di Italia. 2. Pengaruh dan kekaisaran Romawi. Ambrosius memainkan peran penting dalam transisi kekaisaran Romawi dari agama pagan ke Kristen dengan mengajukan nilai-nilai Kristen kepada masyarakat luas. 5. Jerome. Pemikiran utama Jerome terkenal karena karya terbesarnya yaitu penerjemahan Alkitab ke dalam bahasa Latin yang dikenal sebagai Vulgata. Sumbangan pemikiran penerjemah Alkitab ke dalam bahasa Latin, Jerome memperkenalkan konsep akreditas Alkitab kepada umat Kristen dalam bahasa yang umum digunakan dan sangat penting untuk pendidikan Kristen di seluruh kekaisaran Romawi. 2. Pengajaran tentang keutamaan studi kitab suci. 3. Fokus pada studi dan kitab suci. Jerome memandang pendidikan agama Kristen sebagai usaha untuk menggali dan mengajarkan Alkitab untuk sebagai sumber kebenaran hidup. Perbedaan dengan tokoh lain, Jerome lebih fokus pada aspek teks dan kitab suci, mengubah cara umat Kristen mempelajari dan mengakses kitab suci. Kesimpulan dari materi ini adalah sumbangan pemikiran dari tokoh-tokoh besar ini menunjukkan bahwa pengembangan pendidikan agama Kristen pada masa kuno sangat beragam, baik dalam segi tujuan, metode, dan fokus pada materi ajaran. Yesus Kristus lebih menekankan pendidikan moral dan rohani yang hidup melalui contoh pribadi. Paulus mengembangkan teologi tentang keselamatan dan kehidupan Kristen yang praktis. Origenes membawa pendekatan intelektual dan alegoris dan penafsiran kitab suci. Augustinus menekankan interaksi antara pendidikan intelektual dan spiritual dalam pembentukan karakter Kristen, dan Jerome memberikan kontribusi besar dalam membuat Alkitab lebih mudah diakses untuk umat Kristen melalui penerjemahan. Semua kontribusi memiliki peran vital dan pembentukan sistem pendidikan agama Kristen yang beragam dan berkelanjutan hingga masa